mengenai ini Pak, mengenai Matius 28:19 sih Pak, yang Bapak tadi, karena itu pergilah gitu. Itu sebenarnya adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua Pak. Pembuktiannya kita nggak usah cari sumber yang lain lah. Pembuktiannya di perjanjian baru aja, ya Pak ya. Kalau memang benar itu perkataan Yesus, harusnya kan murid-muridnya taat dengan perkataan Yesus Pak. Betul. Yang Bapak nanti bisa, kok nggak tahu ya, kok saya suka dengan surat ini gitu ya. Apalagi dengan bacaan tertentu, itu istilahnya dengan apa namanya, dengan caranya membaca yang menurut Bapak enak, Bapak nanti pasti akan suka satu surat. Mungkin bisa lebih gitu ya. Tapi pasti nanti Bapak punya surat favorit. Nah gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya itu saya pernah ngomong sama istri ya. Waktu dia sering dengerin apa namanya, itu ya, YouTube-nya Ustadz Hadi Hidayat kan. Kalau Ustadz Hadi Hidayat banyak ngomong Arabnya, bahasa Arab tuh. Dia bilang, aku tuh pusing, aku bilang dengerin apa. Ya kan, kalau dengerin orang ngomong bahasa Arab, saya bilang gitu kalau ini terus terang gitu. Cuman pas saya dengerin apa namanya di acara TV itu yang Lesti Kejora yang apa? Oh, yang ada sinetron, ada ngaji gitu. Aku iya karena apa? Karena aku mencintaimu karena Allah. Karena aku mencintaimu karena Allah. Kan Lesti di situ kan ada ngajinya. Aku bilang ini enak juga ya, aku bilang. Apa namanya? Pakai langgam gitu. Terus mulai seneng gitu. Oh, gitu. Ya, enak juga ya gitu. Mulai seneng di situ gitu. Iya. Nah, makanya itu praktek dong Pak, depan Bu Yuyu dong. Sekarang jadi apa namanya, pas dengerin di masjid tuh saya ini Ustaz enak juga nih suaranya gitu. Saya pernah apa namanya sholat maghrib gitu di Tip Top ya waktu itu ya, saya bilang dia baru apa azan. Qomat tuh ajan tuh qomat. Jadi qomat ya. Saya tuh merinding gitu ajan, saya bilang. Kan soalnya ada beberapa kali apa Jumatan ya. Ini merinding saya pas itu. Baru dengar qomat udah merinding. Iya, jadi saya bilang ini suaranya juga bagus gitu. Kan nafasnya panjang, tapi masih muda loh. Ya Allah, gitu. Ya mereka sudah latihan Pak. Iya, tapi maksudnya benar-benar sampai merinding saya dengerinnya tuh. Bisa sampai. Memang itu keajaiban dari Quran Pak. Quran ketika dibacakan dengan baik, dibacakan dengan indah, itu bisa membuat orang, bahkan orang di luar Islam pun Pak, yang tidak pernah mendengar Quran, dikasih earphone suruh dengerin ayat Quran, dia nggak tahu artinya, dia aja bisa terkesima gitu. Apalagi kita umat Islam yang sudah tahu artinya gitu. Ada loh Pak, itu dulu saya sering nonton dulu di YouTube, ada eksperimen di Eropa Bu, ya kan macam-macam kan. Ada yang eksperimen orang disuruh baca kitab. Di dalam kitab itu kesannya jahat gitu. Covernya Quran. Jadi orang taunya Quran, suruh baca terjemahan. Wah jahat gitu ya. Ini kok kejam gitu kan. Giliran dibuka covernya katanya Bible. Ada yang begitu. Terus ada juga eksperimen lain. Orang cuma suruh dengerin ayat Quran. Mereka nggak bilang itu ayat Quran. Cuma suruh dengerin aja. Coba lu dengerin gimana rasanya. Mereka dengerin, reaksi mereka kebanyakan pada terkesima gitu. Ternyata setelah dikasih tahu itu ayat Quran baru, oh ini Quran, Masya Allah Pak. Jadi beneran Quran itu ya mukjizat yang sampai sekarang masih ada, yang bisa kita baca, bisa kita dengar. Orang yang baca dapat pahala, yang dengar pun dapat pahala. Masya Allah Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ya, alhamdulillah. Tapi memang sebenarnya kalau apa namanya, mereka tuh maksudnya orang-orang yang bukan Islam gitu ya, maksudnya mau buka hati ya, dia mau jujur gitu, paling nggak jujur lah gitu, nggak kalau dia baca Quran lah yang mengenai ini aja, yang apa masalah keilmuan sains gitu kan, nggak usah yang masalah ini, masalah sains. Kalau mereka mau jujur harusnya mereka ngakuin bahwa ini mujizat Quran. Nggak mungkin karangan manusia. Iya, nggak mungkin gitu, bahwa jadi apa yang belum terjadi sama Nabi itu sudah disampaikan gitu kan. 1500 tahun yang lalu. Dan Nabi nggak punya mikroskop ya kan. Iya, betul. Kan gitu. Nggak ada. Iya, nggak ada teleskop. Kan kayak gitu. Tapi siapa lagi gitu kan yang menyampaikan kalau bukan Allah kan gitu kan. Betul. Masya Allah. Iya, makanya saya bilang ini kalau mau jujur harusnya mereka akui. Makanya kan banyak apa namanya ya peneliti ilmuwan atau peneliti itu yang jadi mualaf cuma karena penelitian mereka jadi keilmuannya sama. Loh, ini saya baru mau meneliti kok udah ada di Quran kan gitu kan. Mereka pikir mereka hebat gitu ya menemukannya. Ternyata sudah diceritakan dalam Quran ya. Iya, itu kalau apa namanya sebenarnya kalau lihat di situ
harusnya mereka akui bahwa itu bukan tulisan manusia itu, bahwa itu pasti dari Allah pasti. Kan saya juga beli buku yang Mujizat Al-Quran. Iya. Sebelum ini aku bacain terus semua tuh. Oh Ini gitu, Pak? Mujizat ini, Oke. Iya, yang Fir'aun yang Ya. apa itu. Iya, dia kan. punya Semua saya jenazahnya ngambang ya mungkin keluar. jadi mikir juga Ya. gitu kan. Yang karangannya Profesor Maurice Bucaille bukan, Bu? Maurice Bucaille yang dari Prancis bukan? Iya, iya. Ya, benar. Ada. Ah, benar. Itu memang salah satu buku yang luar biasa Iya. juga itu, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang setelah menjadi Muslim, Bapak lebih cinta sama istri? Alhamdulillah. Cie, gengsi juga ternyata Pak Eri. Ibu gimana, lebih cinta sama suami? Iya dong. Kan Alhamdulillah. diajarin nama Kang Erik. Gitu dong Pak, Kan istri. setiap turun dari dari studio kan Kang Erik yang Iya. nganter ya kan. Iya. Jadi betul. ada nasihat, ada pesan yang disampaikan gitu. Oh iya. Nah sekarang waktunya Pak Heri nih kasih pesan nih buat penonton nih. Ah, gitu ya. Nah, Minum kopi dulu ya. boleh. Pak, mohon maaf. Minumnya pakai tangan kanan Pak. Oh, oh iya lupa. Gitu. Ini ya lupa. Padahal Siap. aku tuh dalam pengajian udah dibilang, Udah diingetin diingetin. sama Pak Ustadz. Jadi orang yang berilmu tuh kelihatan dari cara minum ya kan. Nah, Yang minumnya berdiri ya kan, sama yang duduk berarti Iya, yang duduk tuh lebih berilmu gitu ya. Begitu pakai tangan kanan atau tangan kiri kan pakai tangan. Begitu kalau pas minum Bismillah. Bismillah itu bener Pak. Aduh, masya Lupa Allah. ya. Tadi lupa. Enggak, dia grogi Bu, karena ditanya lebih cinta apa sama istrinya, grogi dia. Tapi Selama ini nggak pernah ngaku soalnya. Oh kalau ya, emang laki-laki biasa begitu Bu. Silakan Pak Heri kalau ada pesan nih buat penonton channel Donitan nih. Siapa tahu Pak ya, ini kan bicaraan ringan, obrolan ringan. Siapa tahu obrolan ringan kita juga bisa menjadi jalan hidayah buat orang yang belum Muslim Pak. Amin. Nah, silakan Pak. Ya. Kalau untuk saudara-saudara yang mungkin yang masih beragama Kristen ya, khususnya saudara-saudara saya itu, atau mungkin ada saudara-saudara yang Muslim punya saudara beragama Kristen gitu ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri gitu ya, untuk mendapatkan kebenaran di dalam Alkitab, pertama kita harus baca itu tanpa doktrin. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa ayat-ayat firman Tuhan tuh nggak ada yang kontradiksi. Mereka tuh pasti akan saling mendukung gitu satu sama yang lain. Dan perkataan Yesus itu harus juga tidak bertolak belakang dengan perkataan Yesus yang lain. Gitu. Jadi nggak akan pernah tuh kalau seandainya ada perkataan Yesus atau ayat firman Tuhan yang bertolak belakang, itu pasti ada yang salah. Entah kita salah menafsirkan atau memahaminya, atau ayat itu palsu gitu, ayat sisipan. Itu udah pasti itu. Nah kalau umpamanya dari situ kita bisa seperti itu pasti. Dan terakhir juga doa gitu. Jadi kita harus minta sama Allah gitu. Kalau orang Kristen bilang, jadi berdoa sama Allah. Jadi kalau saya pengalaman saya bukan pada Yesus lagi. Jadi doa minta bahwa pada Allah untuk menyatakan kebenaran gitu. Jadi singkapkan kebenaran-Mu ya Allah gitu, supaya gitu. Jadi Allah akan tunjukkan kalau kita minta gitu. Jadi kalau kita nggak minta ya nggak akan pernah gitu. Jadi kalau memang penasaran gitu ya, maksudnya orang-orang Kristen ini sebenarnya bener nggak apa yang diomongin sama Kodondi gitu kan ya nggak usah percaya dulu sama kita gitu, doa aja sendiri secara pribadi gitu. Jadi minta sama Allah gitu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi itu, nyatakan kebenaran gitu, supaya saya tidak berdosa dan nggak mau masuk neraka dalam mengimani Engkau ya Allah gitu. Nyatakan siapakah Yesus, siapakah Engkau ya Allah gitu. Itu doa itu aja gitu. Pasti kebenaran itu akan disingkapkan satu persatu gitu. Saya percaya gitu, karena itu yang saya alami gitu. Dan untuk hidayah gitu, seperti yang saya sampaikan bahwa saya juga sebenarnya pada saat dapat hidayah itu, selain saya bersyukur, saya juga sedih gitu, karena pada saat itu kan saya dengarnya bahwa Nabi Muhammad itu kan pernah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dia juga mohon pada Allah gitu kan, supaya pamannya kesayangan dia kan itu diberikan hidayah. Begitu juga Nabi Ibrahim dia kan orang tuanya kan gitu kan minta hidayah, tapi kan mereka nggak dapat kan gitu kan. Tapi karena itu memang haknya
Allah memberikan hidayah. Betul. Tapi kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu, jadi Allah tuh melihat hati gitu, hati orang yang didoakan gitu loh. Kalau umpamanya orang itu benar-benar ingin mencari kebenaran itu, Allah tuh akan singkapkan gitu, akan berikan kalau dia mau gitu. Jadi jadi untuk teman-teman Kristen gitu, kalau memang pengen tahu gitu kebenarannya, buka hati aja dulu, buka hati gitu. Jadi nggak perlu percaya sama saya atau sama Kodondi lah gitu ya. Tapi buka hati, berdoa sama Allah, pasti Allah akan nyatakan kebenaran dari Alkitabnya sendiri. Dia akan menemukan itu. Kalau saya memahaminya seperti itu gitu, sehingga saya bisa dapat hidayah, dapat kebenaran. Beda ya kalau mantan penatua ngomongnya ya. Ya alhamdulillah. Nah sekarang giliran Bu Yuyu nih. Siapa tahu Bu Yuyu mau ngasih peringatan buat pemirsa menonton video Donditan bisa bikin stroke mata atau apa, silakan Bu. Kalau itu mah udah disampaikan sama Mas Heri sih. Oh iya, semuanya sudah, poin-poinnya sudah ya. Cuman boleh nggak nambahin satu lagi? Boleh, nambah 5 juga boleh Pak. Jadi pesan saya untuk teman-teman Kristen kalau jadi umat itu harus cerdas gitu. Jadi ketika ada pendeta atau pastor gitu yang menghalalkan larangan gitu ya, udah deh nggak usah dipercaya, itu penyesat gitu. Ya namanya larangan harus kita hindari, kita harus jauhi, bukannya mencari pembenaran gitu. Itu jadi kalau ada gitu pemimpin agama seperti itu, udah nggak usah diikutin, tinggalin. Itu pasti perpanjangan tangan. Yang itu ya, yang itu lah ya. Ya. Saya udah paham maksudnya Pak hari ini. Ada lagi Pak? Ada lagi? Nah itu aja cukup. Bu Yuyu cukup? Udah cukup. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Heri waktunya. Bu Yuyu terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak, rumahnya sudah diizinkan untuk diadakan acara syukuran. Ya, sebentar lagi nih tetangga-tetangga Pak Heri, Bu Yuyu mau datang nih ya. Kita nanti sama-sama bersyukur, berdoa, menikmati hidangan ya, sama-sama sebagai saudara seiman. Ya. Nah, buat para pemirsa, kita belum tutup sampai di sini nih ya. Kita akan lanjutkan dengan acara syukuran. Nanti insya Allah kita akan berkumpul dengan tetangga-tetangganya Pak Heri dan Bu Yuyu di sini. Kita lihat, kita pengen tahu reaksi mereka ketika dengar Pak Heri masuk Islam. Ya, kita jumpa lagi nanti insya Allah ya. Iya. Siap. Amin. Alhamdulillah. Pak. Suatu kesempatan yang sangat mulia sekali, suatu kesempatan yang sangat berharga sekali. Malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, Jadi yang malam ini akan berbagi pada kita semua. Jadi insya Allah malam ini istilahnya kalau orang-orang bilang akan banyak dagingnya. Jadi banyak mungkin yang Bapak Ibu yang sudah pernah lihat videonya beliau di YouTube, di beberapa podcast. Nah, malam hari ini kita dapat kesempatan langsung bertemu dengan beliau. Mungkin malam ini nanti kita juga dapat kesempatan atau sharing session mungkin ya. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan setelah melihat video-video beliau, mau bertanyakan pengalaman-pengalaman beliau, yang masih penasaran dengan seperti apa sih yang pengalaman hidup beliau dan ingin berbagi, bisa langsung ke orangnya gitu. Mungkin karena mengingat waktu juga, nggak perlu lama-lama lagi, kami persilakan Mbak tadi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Aduh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu ya di komplek yang bagus ini, yang indah ini. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul di rumah Bapak Heri Ramlan dan Ibu Yuyu
Sebenarnya ini adalah acara untuk Pak Heri sebenarnya ya, dan Bu Yuyu ya, bukan acara saya sebenarnya nih. Masya Allah. Kita semuanya berkumpul di sini karena kita ingin menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tetangga kita yang ada di komplek rumah ini, Pak Heri Ramlan dan Ibu Yuyu, akhirnya alhamdulillah menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi pasangan yang muslim bersyahadat berbarengan pada tanggal 29 Agustus 2024 di studio Graha Mu'alaf Jakarta. Mungkin sebelum kita mendengar langsung dari Pak Heri Ramlan dan Ibu Yuyu, saya ingin memperkenalkan yayasan yang ada di belakang kami, gitu Pak ya. Saya ini juga seperti Pak Ramlan dan Bu Yuyu, saya juga mantan kafir, ya Pak. 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian 2020 alhamdulillah saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini berpusat di Surabaya dan kami mempunyai wilayah kerja 8 wilayah di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai ke Merauke. Kenapa kita bagi Indonesia ini menjadi 8 wilayah? Kami mengikuti wilayah kerja yang dibuat oleh teman-teman kita yang di sebelah, gitu. Ya, paham maksud saya ya? Ya, dari kalangan mereka juga membuat Indonesia menjadi 8 wilayah. Jadi wilayah mereka apa kita ikutin, gitu. Nah, kita dapat bocoran dari mana? Ya, tentu saja adalah sumber-sumber seperti itu ya. Jadi kita membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Yang ada di Lampung sampai Jawa Barat itu adalah wilayah kerja kami. Saya sekarang di sebelah kiri saya ini ada Ustadz Agus Kris Deli. Beliau adalah ketua daripada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid wilayah 2, gitu. Kalau Aceh sampai Sumatera Selatan wilayah 1. Nanti Jawa Tengah sampai Bali wilayah 3. Kalimantan dan seterusnya sampai ke Merauke, itu total ada 8 wilayah, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh yayasan ini? Yayasan ini kita bergerak di dalam misi utamanya adalah membina para mu'alaf. Ya, kami juga membantu orang-orang yang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian kita bina. Kita bina artinya supaya mereka yang mu'alaf itu bisa menjalankan Islamnya secara kafah, insya Allah. Gitu ya. Dari mulai ibadahnya, belajar Qur'annya, fikihnya, akidahnya, itu kita semua bantu mu'alaf secara langsung. Jadi mungkin kalau ada yayasan-yayasan yang sejenis, mereka mengundang para mu'alaf untuk belajar di tempat, ya biasanya mereka lakukan begitu. Karena kami pikir mu'alaf-mu'alaf ini kan juga orang-orang sibuk nih di perkotaan nih. Jadi kami yang kirim guru privat ke rumah masing-masing. Ya, kita menyediakan dalam 1 minggu 2 hari khusus sesuai dengan waktu yang bisa oleh para mu'alaf di rumahnya. Kita kirim guru ngaji ke rumah secara privat, dan itu semua kita yang bayar. Tidak ada mu'alaf yang keluarin uang, ya. Juga yang laki-laki orang baru masuk Islam juga kita kalau belum sunat kita kirim juru sunat ke rumah. Alhamdulillah Pak Heri sudah sunat sebelum syahadat. Kayaknya udah niat bener gitu ya. Waktu datang ke studio sunatnya juga belum sembuh ya Bu ya. Nah tuh jalannya masih agak ngilu-ngilu katanya gitu ya. Alhamdulillah. Itu yang kami lakukan. Jadi kami menginginkan setiap orang yang masuk Islam, dia bisa menjalankan Islamnya dengan baik tanpa harus kebingungan cari guru kemana-mana. Kami bekerja sama juga dengan yayasan-yayasan yang lain, khususnya buat yayasan-yayasan yang juga ingin menyalurkan zakat. Nah, karena mu'alaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, maka setiap orang yang bersyahadat di tempat kami kita berikan zakat. Nanti ada lagi zakat yang dari Basnas misalnya, atau dari yayasan lain gitu ya. Nah selain itu, yayasan kami juga mempunyai kegiatan lain, yaitu kita membina atau mengelola rumah Quran. Ya, kita menampung santri-santri khususnya dari kaum fakir atau dari anak-anak yatim piatu. Kita kumpulkan di sebuah rumah di Cibinong. Sekarang total kurang lebih ada 40 santri ya, 40 ya. Nah alhamdulillah, dari santri-santri yang belajar Quran di tempat kami sudah ada kurang lebih 5 yang hafiz Quran ya. Hah? Lebih? Oh 15, Masya Allah. Tuh belum lapor lagi ke saya tuh. Ternyata 15. Terakhir saya dengar 5. Alhamdulillah ya. Jadi rumah Quran kami juga mencetak hafiz-hafiz Quran.
yang mana itu adalah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dijaga dengan software otak manusia melalui hafiz-hafiz Quran. Nah, alhamdulillah saat ini kami juga sudah membeli 2 bidang tanah ya, yang satu di Wonosalam, Jawa Timur, di dekat kota Jombang. Di tanah yang kita beli ini kurang lebih hampir 2 hektar. Itu juga semuanya uang dari umat ya. Kita bangun masjid pertama kali, sudah selesai, sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian nanti insya Allah kita juga akan bangun pondok pesantren. Kita juga nanti akan bangun pusat pembinaan mualaf di sana. Satu tanah lagi kita sudah beli di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita juga bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren di Gunung Kidul, yaitu Pondok Pesantren Al-Hadid. Nah, jika ada mualaf-mualaf yang ternyata terbuang dari keluarganya, ya, alhamdulillah Pak Heri nggak sampai terbuang nih, nggak sampai diusir ya Pak Heri ya. Kalau ada mualaf-mualaf yang dibuang atau diusir oleh keluarganya, kami punya tempat yang besar di Gunung Kidul untuk menampung mereka, juga untuk membina mereka di sana, ya. Jadi nggak cuman apa istilahnya cuma diberikan tempat, tapi kita juga ajarin tentang Islam, totalitas semua tentang Islam diajarkan di sana, tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Nah, kita juga beli tanah di dekat pondok pesantren tersebut, yang mana kita bercita-cita ingin membangun sebuah kampus. Kampus apa? Kampus Kristologi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah dengar Kristologi, apa itu Kristologi ya Pak ya? Kristologi itu salah satu ilmu sebenarnya yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Itu ilmunya. Tetapi bukan kita belajar Kristologi kita mau jadi Kristen, bukan. Kita belajar Kristologi justru kita mau mendakwahkan kepada orang-orang di luar Islam supaya bertauhid. Karena kami juga berkeyakinan dakwah Kristologi ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika beliau masih hidup di muka bumi ini, ketika mereka berinteraksi dengan kaum Yahudi, dengan kaum Nasrani, yang mereka perbincangkan, yang mereka perdebatkan juga masalah Kristologi. Artinya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk bertauhid. Ya, ketika sahabat juga ada yang mengungsi ke negeri Habasyah, juga yang dibicarakan tentang masalah Kristologi. Tidak bisa dilepaskan ilmu Kristologi ini dari Quran. Kita di dalam menyebarkan ilmu Kristologi ini, kita juga selalu mengikuti ya perintah-perintah di dalam Quran. Ketika di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain, di dalam kita berdakwah, di dalam kita berdebat, kita juga tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Karena kita tahu kalau kita menghina sesembahan orang lain, nanti orang itu akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Begitu ya. Jadi itulah yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai informasi awal. Kami mohon doanya juga, mohon dukungan juga dari Bapak Ibu supaya yayasan kami bisa membantu lebih banyak lagi orang-orang yang masuk Islam. Juga kami juga mohon doanya mudah-mudahan di yayasan kami ini bisa menyebarkan lebih luas lagi kebenaran Islam. Itu yang kami perjuangkan gitu ya. Itu yang kami lakukan bersama teman-teman. Di Surabaya, di pusat kami juga sudah mempunyai kantor sekretariat di sana. Alhamdulillah, kita semakin ingin meluaskan kajian-kajian seperti ini. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk menjaga iman umat Islam dan juga membentengi akidah umat Islam dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtatan. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa saudara-saudara Kristen itu memang melakukan upaya-upaya misi mengajak orang-orang di luar Kristen untuk masuk agama mereka. Ya, bukti-buktinya sudah sangat banyak. Makanya kita merasa perlu memberikan kajian ilmu-ilmu Kristologi ini supaya kita semuanya tidak mudah dimurtadkan. Itu tujuan utama kita ya. Jadi mohon doanya, saya tidak berpanjang kalam. Kita di sini saatnya kita mengucap syukur. Kita saatnya di sini memberikan ucapan selamat kepada Pak Heri Ramelan dan Ibu Yuyu. Mudah-mudahan keluarga ini selalu istiqomah
dan mudah-mudahan kita semua di sini husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Baik, kalau begitu mungkin selanjutnya saya serahkan ya kepada tuan rumah. Mungkin ada sambutan atau ada cerita atau ada pengalaman yang bisa dibagikan buat kita nih Pak. Kita semuanya tuh mungkin sudah nggak sabar pengen dengar langsung dari Pak Heri ini. Mungkin bapak-bapak di sini atau ibu-ibu sudah ada yang pernah mendengar, kita yang lain juga mau ikut dengar, itu Pak Heri ya. Siapa tahu nanti juga ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Jadi ini acara informal, bukan acara resmi, bukan acara kajian. Kita hanya acara bersyukur atau syukuran. Monggo silakan Pak Heri. Pegangnya 2 ya Pak ya, pegangnya. Nah, ya. Kalau artis 2 Pak, kalau MC 1 Pak. Nah, atau dipegang dua-duanya aja Pak. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Silakan Pak. Alhamdulillah. Pertama-tama kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menganugerahkan kita semua hidayah, anugerah, nikmat baik dalam kesehatan maupun kesempatan hingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengadakan syukuran di tempat kami. Kami juga berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, juga Kodandi dan tim dari Yayasan Geraha Muamalah Jakarta, Pak Ustadz, alhamdulillah juga boleh hadir. Waktu pas sadat kan ketemu cuma sama Kodondi aja. Ya. Kalau ini jarang ke studio Pak. Ya, kalau saya boleh bercerita, sebenarnya memang saya itu lahir dari Kristen. Memang untuk bersadat tuh pergumulan yang besar untuk saya, karena saya sebelumnya pada saat itu juga saya masih aktif dalam pelayanan di gereja sebagai seorang penetua. Saya 4 periode lah menjabat sebagai pejabat gereja atau pengurus gereja pada saat itu. Awalnya memang saya bisa sampai bersadat tuh memang dari istri awalnya gitu ya. Pada saat itu istri itu suka nonton channelnya Kodondi, Bang Suma gitu ya. Jadi tapi pada saat itu respon saya tuh kalau istri sampaikan itu untuk mendengar, saya tuh nggak kurang senang gitu, kadang bahkan marah gitu ya, karena bertentangan dengan apa yang saya imani, saya pahami gitu pada saat itu gitu. Nah itulah yang mungkin membuat dia jadi stres sampai stroke gitu ya. Pada saat itu sempat 3 bulan istri saya itu stroke mata gitu karena Sama sama siapa Pak? Sama siapa? Siapa Bapak? Waduh, nonton video siapa Pak? Ya, jadi semua itu diawali dari situ gitu. Tadinya saya pikir saya yang menyelamatkan istri saya gitu. Pada saat saya nikah kan namanya kita juga bisa merebut jiwa kan, saya pikir saya udah menyelamatkan 1 jiwa nih kan. Nggak tahu sekarang istri saya yang menyelamatkan saya gitu kan. Ya, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi saya juga bersyukur, memang itu pergumulan dari awal gitu ya. Kalau boleh cerita gitu, memang itu diawali sebenarnya pada saat penyerangan Israel ke Yerusalem pada saat itu. Jadi setelah penyerangan Israel ke Yerusalem itu kan banyak Palestina. Israel ke Palestina ya. Jadi memang pada saat itu terus banyak YouTube yang keluar gitu ya. Terutamanya Elia Miron pada saat itu. Ya, kan viral. Nah, kemudian di reaction gitu. Dan ternyata memang Elia Miron itu cuman jago public speaking aja gitu, yang penting ngomongnya lancar tapi ilmunya nggak ada gitu.
Ya itu memang benar gitu kan, pada saat itu saya juga dengar gitu ceritanya. Sebentar Pak. Tadi Bapak bilang pintarnya cuma ngomong aja Pak ya? Ya jadi cuma pinter public speaking. Itu tolong ya, ini yang ngomong Pak. Yang ngomong Pak Heri loh ya, bukan saya loh ya. Jadi ketika dibedah gitu, jadi apa yang dikatakan itu nggak sesuai gitu dengan apa faktanya gitu. Kan kalau memang di Kristen itu kan dikatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba gitu kan. Kan pada saat itu Elia Miron bilang, mana ada katanya pohon korma katanya di Bethlehem. Iya katanya ternyata tuh korma yang paling mahal mejol itu asalnya tuh dari sana gitu ya, loh. Ya itu makanya saya ini apa namanya benar juga gitu kan. Kalau saya dengar, cuman kita juga apa namanya lihat lagi ke belakang gitu buktinya ada nggak. Makanya kenapa saya ke tempat Kodoni itu sebenarnya untuk apa meneguhkan aja gitu, bener nggak sih apa yang omongin Kodondi, buktinya ada nggak gitu. Terus selain jadi bukan ikut-ikutan gitu ketika saya apa namanya mualaf bersama istri gitu ya. Ceritanya tadi kan karena banyak apa YouTube gitu ya dari pihak Kristen juga yang apa namanya membela Israel pada saat itu. Kebetulan kan istri saya juga pada saat dia masih Muslim rupanya apa banyak juga, jadi udah belajar Islamnya juga rupanya udah dalam juga, makanya apa nggak pada saat dia dengar sesuatu yang berbeda gitu dia bertanya ke saya gitu kan, tapi saya nggak bisa jawab gitu kan. Tapi dia bilang nggak mungkin gitu katanya, Allah tuh nggak mungkin. Kalau kita kan bilang Allah pada saat Allah itu nggak adil katanya. Kalau dalam Islam Allah pasti adil gitu, nggak mungkin dia memilih apa bangsa pilihan gitu. Jadi memang pas saya dengar ternyata Rabi Yahudi bilang kan nggak ada bangsa pilihan itu. Jadi yang ada itu orang-orang pilihan gitu. Jadi orang-orang yang soleh yang dipilih oleh Allah gitu ya. Kalau nggak salah koreksi ya kalau dia. Jadi nggak ada bangsa pilihan menurut apa orang Yahudi sendiri. Rabi itu mengatakan seperti itu gitu. Kan kalau di ajaran saya bahwa Yerusalem itu memang milik bangsa Israel gitu kan. Karena memang itu tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka, tapi ternyata berbeda gitu dengan apa yang di Quran gitu. Pas ketika saya baca, memang awalnya itu dijanjikan oleh Allah. Cuma karena ketika dia disuruh masuk, mereka kan nggak berani masuk. Dia suruh nabinya, udah maju aja, suruh nabi yang berperang gitu. Berarti setelah menang baru mereka mau masuk. Nah makanya Allah kan nggak ngasih ke mereka 40 tahun mereka harus berputar lagi ke padang gurun. Dan apa Yerusalem menjadi tanah untuk orang-orang yang soleh, jadi bukan bangsa pilihan tapi orang-orang pilihan gitu. Makanya di sana dibilang apa tanah kelahiran banyak nabi ya di sana ya. Jadi dari banyak nabi-nabi itu lahir di sana, jadi orang-orang. Nah, dan berdasarkan itu kemudian saya tuh sebenarnya jawaban pertanyaan-pertanyaan mengenai ke apa yang saya tanya itu ada di Alkitab sendiri gitu. Jadi memang seperti yang dikatakan bahwa sebenarnya musuhnya orang Kristen itu Alkitabnya sendiri gitu. Bible sendiri ya. Iya, musuhnya orang Kristen itu Alkitabnya sendiri karena Alkitabnya sendiri bersaksi bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Gitu, dia cuma nabi, cuma utusan kan. Ada ayatnya mengenal engkau lah satu-satunya Allah yang benar ya kan. Dan Yesus hanya sebagai utusan. Ya, jadi Yesus cuma rasul, itu jelas ada di dalam Alkitab gitu. Tapi ketika saya sampaikan pasti pembenaran-pembenaran yang disampaikan karena mereka menjelaskannya dengan doktrin gitu. Gitu. Jadi saya itu mendapatkan kebenaran di Alkitab seperti yang sudah saya sampaikan ke Kodondi. Pertama, saya meyakini gitu bahwa Isa atau Yesus itu adalah pemegang tongkat estafet pewahyuan pada saat itu gitu. Jadi dia nabi untuk bangsa Israel itu jelas di Alkitab itu ada. Jadi bukan untuk semua orang. Jadi cuma untuk bangsa Israel. Jadi Yesus sendiri katakan bahwa jangan pergi ke bangsa lain kan kepada murid-muridnya pada saat menyebarkan Injil gitu kan. Yesus sendiri bilang seperti itu. Tapi kan ada ayat lain yang apa namanya mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kan seolah-olah bertentangan gitu. Jadi yang saya katakan nama Kodondi gitu bahwa saya kalau memahami membaca Alkitab itu supaya dapatkan kebenaran, pertama bacanya tanpa doktrin gitu. Doktrin Tritunggal itu karena doktrin itu bukan ajaran Yesus gitu, bukan ajaran Nabi Isa. Itu Nabi Isa mengajarkan Allah itu esa. Ya, jadi bukan
Allah Tritunggal gitu, Allah Ya. Anak, Allah Roh Kudus itu nggak ada gitu dalam Alkitab gitu kan. Dan yang kedua bahwa perkataan Yesus itu tidak akan pernah bertentangan dengan perkataan Yesus di ayat yang lain. Ya. Seandainya ada yang bertentangan, pasti kalau nggak dia salah apa dalam memahami atau dalam mengartikannya, itu ayatnya pasti palsu, gitu. Jadi setiap firman yang ada di dalam Alkitab itu harus saling mendukung, nggak ada yang kontradiksi. Itu jadi pemahaman saya. Dan sejak saya dengar banyak kontradiksi yang disampaikan juga oleh Kodondi, gitu. Saya sejak saat itu saya Stres, Pak. Stres. nggak stres. Saya jadi saya juga berpikir gitu, ini kok ada benernya juga gitu kan. Tapi memang selama ini di kita itu ayat-ayat seperti itu nggak pernah disampaikan gitu loh. Jadi di dalam ibadah-ibadah minggu gitu dan ibadah-ibadah keluarga itu nggak ada gitu. Jadi itu kayak diumpetin atau apa nggak jelas saya itu gitu. Jadi memang kalau dari YouTube Kodondi dan bukti-bukti yang ada di studio itu, ya itu semakin menguatkan saya sama istri gitu. Pada saat itu memang kita nggak langsung itu ya bersadat. Saya bilang nantilah pas tanggal 29 Agustus gitu kan. Tunggu sembuh sunat ya, Pak ya. Oh iya. Dan pada saat ulang tahun perkawinan pada saat itu. Jadi kita berdua sadar tuh pada saat ulang tahun perkawinan tanggal 29 Alhamdulillah. 29 Agustus gitu. Ya alhamdulillah Allah masih kasih hidayah bagi kami, khususnya saya gitu ya. Jadi nggak salah pilih gitu. Ya, nggak salah pilih tanggal ya, Bu ya. Bisa aja ya. Alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi untuk dapat kebenaran di dalam Alkitab kita harus baca Alkitab tanpa doktrin. Kemudian kita harus pahami bahwa firman Tuhan itu nggak ada yang bertentangan dan perkataan Yesus juga tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Kalau ada yang bertentangan berarti kita salah dalam penafsiran, itu satu. Yang kedua pasti ayatnya itu palsu gitu. Dan ternyata memang benar itu pas saya lihat di tempatnya Kodondi palsu ayatnya gitu. Jadi yang dibilang pergilah jadikan semua bangsa murid itu nggak ada, cuma sampai go gitu, pergilah gitu. Ya, jadi nggak ada gitu. Nah ini kan penyesatan. Iya, disisipkan, ditambahkan. Ini yang untuk saya suatu yang sebenarnya prinsip gitu loh, masalah masa udah jelas-jelas kan ada 4 ayat kalau nggak salah itu yang kita nggak boleh menambahi, mengurangi firman Tuhan ya. Itu kan jelas ayatnya tuh ada. Tapi yang saya anehnya ada diskusi saya sama Kodondi itu di reaction sama seorang pastor ya kan, pastor muda. Ya, pastor muda. Kalau kita kan jelas-jelas kita dengar, kita lakukan ya gitu ya. Ini udah tahu jelas-jelas larangan, tapi pembenaran yang dia. Jadi cari alasan bahwa bahwa itu benar, nggak apa-apa dirubah gitu. Orang jelas ayatnya nggak boleh dirubah, tapi saya tuh ini aneh gitu untuk saya gitu. Itu jadi ya saya juga bersyukur gitu sampai saat ini saya tuh dimudahkan ya dalam belajar Islam, khususnya Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Saya bilang sama Kodondi, ini saya ini ya alhamdulillah dikasih itu Pak yang sajadah yang ada contekan itu. Oh iya. Jadi nggak sekolah, nggak belajar sholat juga nyontek. Jadi 3 minggu alhamdulillah tuh saya udah bisa sholat sendiri. Jadi udah hafal bacaan sholat juga yang sebelum salam itu yang doa Nabi ya kan. Oh iya. Itu juga ya alhamdulillah gitu. Jadi makanya saya sekarang udah berani sholat ke masjid gitu walaupun sendiri gitu. Iya. Awalnya itu kan saya waktu pertama kali sholat ke masjid sama saudara gitu, sholat Jumat tuh saya ingat kita hari Kamis waktu langsung itu ya, besoknya kan Jumat. Saudara saya juga nggak tahu kalau saya tuh masuk Islam. Ya masuk Islam pada saat itu. Saya ketemu di depan Islamic Center ya. Terus saya kasih tahu saya udah Islam sekarang gitu. Dia tuh sampai merinding katanya. Karena dia tahu saya itu kan aktivis Kristen gitu kan, jadi aktif di gereja gitu.
Ya apa namanya? Cuman saya ingat kata Kodondi, walaupun nggak hafal ikutin aja apa yang imam lakukan gitu, ngomongnya subhanallah subhanallah subhanallah. Udah saya berani aja, kalau itu mau gampang lah gue bilang. Cuman subhanallah. Tapi jangan subhanallah terus, Pak. Kan awalnya gitu. Cuman pas sampai di masjid saya tuh lupa apa sih ini. Bener saya lupa, kadang-kadang malah pertama-tama tuh kalau saya sholat di masjid yang saya lupa tuh lupa niatnya gitu. Oh. Tahu ini kalau udah mulai aja. Ya, itu jadi ya, tapi alhamdulillah sekarang ya udah lebih baik lah gitu. Alhamdulillah. Walaupun belum lulus Iqra 1 baru mau masuk. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Baru mau masuk Iqra 2 Pak Ustadz, jadi Baru sebulan lebih. Kaki gimana Pak? Ini pertama. oh ya, pertama tuh waktu yang sholat lipat. Jumat tuh saya tuh sakitnya sampai 3 hari lebih itu. Jadi gini, mau dilonjorin di depan ada orang gitu kan gitu. Jadi paling gini aja gitu. Sampai gini kakinya. Saya bilang sama istri, ini 3 hari sakitnya gitu. Ini lecet, ya kan lecet semua. Ya, ini ada bekasnya tuh. Alhamdulillah. Cuman katanya Ko Dondi, nanti ini katanya bersinar katanya jadi saksi. Saya bilang alhamdulillah kalau gitu. Jadi Kan tandanya dia sholat, Pak, ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga suka ngejar gitu maksudnya. Ya gitu. Pernah juga, jadi saya tahu gitu bahwa di masjid tuh nggak semuanya tuh nyaman gitu ininya. Kalau di TikTok pasti nyaman. Cuma waktu saya ngejar yang apa namanya Bang Zuma itu di Bekasi juga, waduh ininya karpetnya kayak ubin ya kan, keras. Ini sakit banget. Tapi Kalau di gereja nyaman, Pak, ya, kalau di gereja. nyaman, duduk soalnya ya kan. 10% ya katanya. Tapi alhamdulillah apa walaupun apa banyak juga ya apa teman-teman saya yang jauh sekarang jadi jadinya deket, saya sekarang nambah saudara dari Alhamdulillah. yang apa jadi tambah akrab juga. Saya juga teman-teman SMA juga datang gitu mereka. Oh, iya. Jadi mereka juga kasih selamat gitu. Juga kan ibu-ibu juga. Ya ibu-ibu ya semua di sini. Alhamdulillah. Mas pengaruh kan Pak ya? Ini biar makannya enak. Biar di waktu ya ada positif berarti. Ya. Biar Resita dipanggil cepat. Iya. Jadi terima kasih untuk apa namanya yayasan yang juga sudah memfasilitasi kami gitu. Alhamdulillah. Jadi kita juga memang benar apa yang dikatakan Ko Dondi, nggak dilepas gitu aja. Jadi dikirimin guru ngaji gitu. Ya alhamdulillah gitu Mau ya. sunat lagi, Pak? Enggak. Cukup, Pak, ya? Cukup. Habis. Atau gue sekarang beda. Oh, beda. Sudah dapat SNI ya, Pak, ya? Tapi kalau ngomong sunat, alhamdulillah ya waktu pas Alhamdulillah. apa memang pada saat saya mau sunat itu saya nggak bilang ke istri bahwa mau Allah maksudnya. Oh, gitu. Saya cuman saya bilang apa sih apa namanya Perjanjian Abraham. ya perjanjian Oh, perjanjian Abraham Abraham. sama Allah gitu kan. Ya. Ya, jadi rupanya itu perjanjian kekal gitu. Jadi Iya. Allah sama apa umatnya gitu. Jadi itu memang perjanjian dengan Abraham gitu, dan Allah itu pengajarannya Allah itu esa gitu. Jadi udah saya mau sunat aja gitu. Saya pikir gitu kan. Iya. Dalam musyahadat. Iya nggak bilang Nggak maksud- bilang. belum Oh. gitu. Cuman Belum bilang mau mengundurkan diri dari gereja juga belum? Oh. belum. Cuman Alhamdulillah. Udah bikin konsep surat ya. ya udah bikin konten. Oh, Cuma udah. saya nggak tahu dia tuh mau masuknya kemana gitu. Oh. Dipikirnya mau masuk ke Yahudi atau ke Oh, gitu ya. atau ke kan ada Kristen Ortodok juga kan gitu. Oh, iya. Gitu. Cuman kan saya lihat ini milahnya Abraham, ini kan perjanjian kekal dengan Allah gitu kan. Jadi wah ini harus dilakuin gitu karena sebagai Kristen juga saya nggak ngelakuin itu kan nggak. Padahal itu milah Abraham perjanjian kekal. Namanya perjanjian kekal kan Betul. apa nggak bisa dibatalin walaupun Betul. sama Paulus juga. Itu kan kesalahan dari Kristen kan seperti itu. Itu jadi terima kasih banyak ya alhamdulillah. Jadi saya juga sekarang bisa menemukan jalan gitu ya paling nggak. Alhamdulillah. Baik, cukup. Gini, sebentar, Pak. Mungkin ya nanti kita juga ingin mendengar gitu ya, apa namanya, sebelum mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung ke Pak Heri atau mungkin ke saya atau Ustadz Agus, kita pengen denger nih dari tetangga-tetangga nih.
Ya, bagaimana reaksinya ketika mengetahui tetangganya ada yang masuk Islam gitu? Soalnya saya dengar dari Pak Heri itu katanya ada tetangga yang joget-joget Pak katanya Pak. Enggak, kenapa? Kok sampai joget-joget gitu? Mungkin yang joget-joget mungkin boleh ngaku gitu siapa gitu. Oh Pak RT. Wah, silakan Pak RT, silakan Pak. Dengar tanggapan Pak RT nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, alhamdulillah sudah jadi saudara seiman, walaupun kemarin juga ada saudara. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Jadi waktu saya dapat kabar langsung dari Pak Heri, itu rasa saya nggak beda dari Benyamin. Benyamin yang waktu Sidul lulus. Oh, aduh, anak saya tukang insinyur, saya keliling ke Pak Bambang kemana? Pak Heri Islam, Pak Heri Islam. Gitu. Masya Allah. Saking girangnya sampai istri saya, stres lu ya? Pak mungkin belum percaya, bahkan Pak Bambang yang lain pun belum percaya. Masa sampai Pak Bambang saya tuntun ke sini memastikan, gitu. Mungkin kesan-kesan saya itu cuman ya pesan ke Pak Heri, kalau nanti sudah ibadahnya melebihi saya, terus jangan lupa main di pos. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya Islam itu indah, nggak berat. Yang bikin berat tuh ya manusianya sendiri, diberat-beratkan. Sebenarnya ajarannya biasa aja, tujuannya baik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati tentram. Cuman kadang-kadang ada oknum yang dibikin berat. Gitu aja. Jadi biar Eri semangat. Gitu aja ya Pak Eri. Ya. Saya terima kasih. Kembali ke MC. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya ke Pak Heri atau Dano. Silakan mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan ke Pak Heri. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Ke Bu Yuyu juga boleh. Nah itu. BRT. Bapak-bapak yang lain mungkin ada yang mau tanya? Silakan, atau mungkin kita kasih kesempatan Ustaz Agus, kasih sambutan sebentar ya. Nah, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pertama kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, baik itu nikmat sehat, Islam, dan tentunya nikmat iman. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, pemimpin kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insya Allah termasuk kita diantaranya. Jadi pada malam hari ini kita semuanya berbahagia menyambut kembalinya saudara kita Bapak Heri Ramlan beserta Ibu kembali ke agama fitrah. Jadi kalau kita sesungguhnya dilahirkan kan sebagai Islam ya, hanya orang tua kitalah yang menjadikan kita menjadi Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Jadi pengalaman dari Pak Heri yang tadi diceritakan, bagi saya ini beliau itu memang pilihan. Jadi tidak semudah membalikkan tangan ya ketika orang bisa berpindah atau kembali kepada ajaran Islam. Barangkali saya pun mengalami pengalaman ketika kita sudah berikan pengertian baik tentang ajaran khususnya di Kristen ya, ajaran Kristen maupun bukti-bukti yang
dibuktikan sendiri oleh Alkitab mereka. Bahkan tadi disebutkan oleh Pak Heri, musuh atau apa tadi istilahnya, musuh terbesar Kristen ya Bible-nya sendiri begitu kan. Itu masih saja ya masih tetap dengan keyakinannya mereka itu. Ya tadi mungkin sudah doktrinnya sudah tertancap mantap di dalamnya ya, sehingga sulit atau tidak bisa digoyahkan lagi. Meskipun bukti-bukti nyata sudah ditampilkan. Jadi tidak mudah ya mengajak atau mengajak mereka untuk berpikir. Saya alami pengalaman pribadi saya karena keluarga besar saya juga adalah orang Kristen ya. Jadi saya kan daily warga dari Nias ya, semuanya banyakan Kristen juga. Kalau di kita bisa dikatakan pendakwah juga, mereka rajin juga untuk mendakwahi saya. Di awal-awal juga mengajak saya untuk bisa bersama-sama mereka mengikuti ajaran Kristen ya. Jadi di keluarga besar saya bahkan ada satu grup pun kita buat untuk mendiskusikan hal tersebut. Itu sudah sampai ya cuman saya sendiri gitu. Ya itu sudah kita buktikan, tetap saja ya pokoknya imani saja gitu. Jadi tidak semudah itu, dan saya sudah membuktikan luar biasa. Ini pilihan, benar-benar pilihan. Karena saya sudah merasakan sendiri. Bahkan ya dari Pak Dodi itu juga sering juga membantu saya untuk bisa menjelaskan bukti-bukti. Mohon maaf kalau saya mengatakan kebohongan maupun kesesatan ajaran Kristen. Kan ajaran Kristen bukan ajaran Nabi Isa ya, atau Yesus gitu. Itu mungkin mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, kita bisa mendoakan beliau agar Islam menjadi petunjuk yang selalu memberi petunjuk kepada Pak Heri dan Ibu serta keluarga. Maaf kalau keluarga bagaimana? Masih sekarang menjadi tertua karena kan kakak saya meninggal pada saat Lebaran kemarin. Jadi sekarang adik-adik masih Kristen semua. Oke. Jadi keluarga besar memang keluarga Kristen ya. Kalau dari ibu Kristen, kamu dari bapak Muslim. Bapak bapak Muslim. Oke. Bapak Muslim, ibu Kristen. Orang Sunda. Yang orang Sunda. Kalau ibu? Kalau ibu Manado. Oh, ibu Manado tapi tadi? Tapi juga Manado, cuman ibunya jadi 3/4 Manado. Oke. Tapi orang Solo, Jawa. Oke. Cuman 3/4 Manado. Jadi ibunya Manado. Ya. Tapi Solo. Tapi ada Manadonya gitu ya. Iya. Nenek Manado. Iya, Manado itu juga di sana karena mayoritas ya. Saya pernah di sana ya sama. Kalau di sini tiap meter atau 10 meter mungkin masjid, kalau di sana tiap 10 meter gereja gitu kan. Saya pernah merasakan waktu itu di Manado juga. Waktu itu saya tinggal di daerah pegunungan. Kalau mau sholat atau sholat Jumat itu saya harus turun menuju ke daerah Tondano. Kalau Tondano itu ada muslimnya kan. Jadi ya sedikit perjuangan lah kalau ada tugas ataupun bekerja di Manado. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita laksanakan malam ini, kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dikuatkan iman kita dengan bukti atau kejadian yang dialami oleh Pak Heri Ramlan ini dan juga Ibu ya, Masya Allah. Kalau Ibu dulunya pernah Islam ya, itu keluar dari Islam tahun berapa ketika menikah? Setahun sebelum menikah. Setahun jadi sudah lama ya. Ya, ada 10 tahun. Ya, itu sama juga dengan ibu saya. Ibu saya
apa namanya, tapi sudah berjalan. Saya ketika SMP ibu memilih supaya apa, jalan sama mungkin lebih bahagia gitu, cita-cita katanya atau impiannya, tapi kenyataannya malah nggak bisa. Jadi meskipun ibu saya rajin kebaktian ke sana kemari, yang tidak ditinggalkan dalam Islamnya itu adalah apa, puasa kalau Ramadan. Itu jadi masih ada bekas. Ketika saya tanya kenapa harus puasa, itu aku nggak bisa, nggak tahu, tapi apa, nikmat aja saya rasakan gitu kan. Jadi tetap melakukan puasa hingga cuma 6 tahun bertahan, 6 tahun 6 tahun terus kemudian kembali lagi. Waktu itu masih ada almarhumah ibunya atau mbah saya gitu. Jadi apa, ibu kembali menyatakan saya balik lagi ke Islam dan ya terserah bapak gitu kan. Akhirnya bapak mendiang bapak kembali ke kampung halaman dan meninggal di sana. Belum sempat diajak. Tapi adik saya lima-limanya ya lima-limanya maaf 4, karena kita 5 bersaudara, 4-nya ikut bapak ya kan. Apalagi 2 kan pendapat pasangan dari orang luar yang kafir juga gitu kan. Ya sudahlah. makin mungkin makin bahagia atau nggak tahu bahagia dalam petik mungkin. Nah itu tadi apa, jadi tidak semuanya semudah apa yang didapatkan oleh Pak Ferry Ramlan ini bisa juga didapatkan oleh orang lain. Saya termasuk yang menginginkan keluarga saya bisa seperti Pak Heri, tapi mungkin ya itu pilihan. Jadi Allah kalau sudah memilih ya tidak bisa kita menentang pilihan Allah. Jadi ya begitu, mereka masih menolak. Tapi suatu saat kita selalu mendoakan mudah-mudahan bisa terbuka dan mendapatkan hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Tambahan sedikit mungkin untuk yayasan pembina Mu'alaf at-Tauhid ini telah berkomitmen untuk bisa memberi atau menyebarkan Islam rahmatan lil alamin ya, terus kemudian juga membentengi umat akidah umat dari pemurtatan atau pendangkalan akidah. Jadi kita bukan mengajak untuk istilahnya konfrontasi secara negatif, tetapi mengadu pemikiran secara positif dan akademik gitu. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Prakata ini mohon maaf apabila ada perkataan maupun tingkah yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. MC. Ada yang mau nanya silakan. Pak Ustadz, ini saya mau benar nggak pendapat saya mengenai hidayah gitu ya. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapat hidayah. Pada saat saya dapat hidayah sebenarnya saya juga selain bersyukur saya juga sedih gitu, karena banyak adik-adik saya, saudara-saudara itu yang masih Kristen gitu. Dan saya juga pada saat mendengar cerita Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim, ya kan, mereka kurang apa gitu sebagai seorang nabi gitu kan, ya kan, dibandingkan saya kan bandingkan langit dan bumi lah istilahnya seperti itu. Tapi mereka Allah nggak berikan hidayah bagi paman sama ayahnya Nabi Ibrahim kan, pamannya Nabi Muhammad gitu. Pemikiran saya ini kalau salah tolong dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya gitu ya, memang hidayah itu hak Allah ya. Jadi tapi yang saya juga tiap hari mendoakan gitu supaya saudara-saudara saya itu diberikan hidayah gitu. Tapi kalau saya dengar dari saya juga dengar dari cerita ustadz yang lain gitu ya. Jadi hidayah itu sebenarnya bukan tergantung siapa yang mendoakan juga, seperti yang saya sudah katakan sama Ko Dondi gitu. Kalau saya rasa bahwa hidayah itu tergantung dari orang yang kita doakan itu membuka hati atau tidak gitu. Jadi pada saat kita doakan walaupun sampai nangis darah gitu, tapi kalau dia tetap nggak buka hati, jadi sinar hidayah itu nggak masuk gitu. Kan saya ingat-ingat kok saya bisa begini gitu kan, saya
Oh ternyata pada saat istri saya tuh mendoakan saya dengan dia bernasar gitu kan, dia membaca Al-Quran sampai selesai gitu. Makanya saya tuh dia cuma minta dilembutkan hatinya supaya mau mendengar gitu, mau mendengar lah gitu. Melihat juga YouTube-nya Kodondi gitu tentang kebenaran akan Alkitab gitu, tentang Firman. Jadi pendapat saya gitu ya tentang hidayah, bahwa selain kita harus mendoakan, tapi orang yang didoakan itu juga harus membuka hati gitu. Jadi supaya hidayah itu bisa masuk gitu, supaya bisa dia terima hidayah. Jadi kebenaran itu bertahap satu persatu Allah akan singkapkan gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Makanya kalau kita punya saudara yang istilahnya masih di luar Islam gitu, kita nggak boleh putus hubungan. Jadi tetap harus menjaga hubungan supaya tetap ada kontak gitu ya, dengan sikap kita yang tetap baik, malah lebih baik gitu. Itu mungkin dengan doa juga itu akan membuka pintu hati mereka gitu. Jadi paling nggak mau mendengarkan lah, walaupun dia belum percaya tapi mau dengar. Tadinya marah kayak saya, mulai mau dengerin gitu. Nah, mulai dari situ hidayah itu akan bisa masuk gitu. Itu kalau pemahaman saya gitu. Mungkin kalau salah tolong dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Dan saya juga lupa, saya waktu itu memang pada saat saya mau masuk Islam tuh yang saya bilang wah susah tuh pertama bahasa Arab ya kan, sama puasa gitu. Tapi alhamdulillah udah berapa kali ini saya sama istri berusaha kan untuk mempersiapkan ke bulan puasa, kami nyoba puasa Senin Kemis gitu kan. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Tapi alhamdulillah bener. Enggak, saya tuh nyoba gitu. Ini bisa nggak kan kalau Senin Kamis aja nggak bisa gimana? Insya Allah bisa Pak. Ya, Insya Allah bisa. Alhamdulillah tuh kita udah jalanin berapa hari ya? Udah 4 kali. Udah gitu dia nanya. Kalau lapar bisa aja. Aduh. Sampai maghrib. Masya Allah. Iya. Iya, tadinya kan gitu masih belajar. Kalau lapar buka aja kalah nanti sama anak SMA Bu, sama anak SMP. Anak SMP curah seharian puasa. Iya, alhamdulillah tamat gitu. Enggak, biasa aja. Alhamdulillah. Ya. Jadi mohon doanya untuk semua supaya kami bisa tetap istiqomah ya. Jadi Insya Allah. Dan dimudahkan dalam belajar Islamnya. Amin. Yang habis itu tuh Udah mau Ikro 2 Mas. Oh ya, dari kan ada. Jadi alhamdulillah udah mau Ikro 2 yang nyambung itu. Jadi cuma saya baca ini susah juga. Tapi insya Allah pasti dimudahkan ya. Insya Allah Pak. yang sekarang itu Pak Heri katanya jam 7 udah ngantuk. Oh iya. Kalau dulu nggak ngantuk katanya. Oh gitu. Iya, karena sekarang jam 3, jam setengah 4 udah bangun. Gitu. Langsung mandi kan gitu kan. Saya itu biasanya kalau mau dijemput sama Pak Bambang siap-siap. Jadi jangan sampai Pak Bambang nungguin di depan. Jadi gitu. Jadi pas udah, meskipun matanya udah cuman kan katanya Pak Ustadz nggak boleh tidur katanya kan. Makanya saya mesti habis subuh jadi. Tapi katanya guru ngaji, kalau nggak belajar aja Iqro-nya itu nggak apa-apa katanya, nggak usah karena belum bisa baca Quran, apalin aja Iqro nggak apa-apa sampai suruk ya. Iya suruk. Suruk katanya. Justru mohon maaf Pak, paling bagus orang belajar Quran atau menghafal Quran itu setelah sholat subuh Pak, karena otak masih fresh. Itu bener. Jadi kalau yang dikatakan guru ngaji Bapak itu bener. Setelah sholat subuh, kalau Bapak istilahnya ini masih ada waktu, sampai suruk tuh Bapak ngaji. Wah, itu pahalanya seperti orang naik haji, Pak. Kalau Bapak belajar ngaji sampai suruk, terus Bapak sholat 2 rakaat, itu pahalanya haji, Pak. Masya Allah. Ya, Pak ya. Siap. Wah, alhamdulillah. Makasih. Silakan yang mau tanya sama Pak Heri atau mungkin ada yang mau komentar. Pak, ada Pak? Silakan. Nah, silakan Pak. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusnul, Pak Dendi, Pak Heri. Terima kasih atas undangan dari Pak Heri dan juga Ibu. Sekali lagi saya ucapkan syukur alhamdulillah atas keislaman Bapak dan Ibu. Semoga tetap istiqomah dan kita
bersama-sama bisa dikumpulkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kok Dendi terkait apa tadi Pak Heri cerita mungkin kenapa beliau lebih mudah gitu ya. Lebih mudah menerima Islam. Ya. Suaranya Tuan Res. Ya, jadi saya punya pengalaman. Saya termasuk warga baru di sini. Jadi saya sama Pak Heri ini ibaratnya baru kenal, tapi ngeliat Pak Heri ini baik sekali gitu Pak. Mungkin akhlak dari akhlak walaupun kita berbeda keyakinan gitu ya. Tapi dari muamalahnya beliau tuh kayaknya baik sekali. Bahkan di grup bapak-bapak itu kan ada WA ya Pak ya. Tiap hari tuh Pak Heri ada kata-kata mutiara Pak. Oh ya. Waduh. Itu cuman Pak Heri doang Pak yang kirim tiap pagi. Iya. Ya, tapi Tuhan itu kan mungkin masih universal gitu Pak itunya. Gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin itu juga dari karena memang koherinya baik, kemudian bermuamalah juga baik, mungkin Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada Bapak dan Ibu. Pak Heri bukan Koh. Pak Heri. Grogi kali ya Pak. Oh Heri. Ya, terus saya mau tanya ini saya juga kan berinteraksi rekan kerja atau itu banyak yang Muslim juga. Tadi ada saya pengen nanya, kalau di Muslim itu kan kita ibadah atau umroh gitu kan haji ke Mekah gitu ya. Nah kalau yang saudara kita yang non Muslim itu kan ke Israel gitu. Itu prosesnya apakah ada di Alkitab atau seperti apa gitu itunya? Boleh. Ya. Baik, saya coba jawab ya Pak ya. Kalau yang Bapak tanya tentang ibadah atau ziarahnya orang Kristen ke Israel itu di Bible nggak ada Pak. Di Bible tidak disebutkan. Kalau bicara tentang agama Yahudi itu ada. Mereka masih boleh dikatakan mereka juga punya kiblat sama seperti kita Pak. Kita mengenal mungkin Baitul Maqdis Pak ya. Baitul Maqdis atau Haikal Sulaiman itu adalah tempat suci bagi agama Yahudi yang sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi tahun 70 Masehi. Yang tersisa hanya satu tembok Pak. Mereka sebut sebagai tembok ratapan. Kalau untuk kalangan Kristen itu mereka punya tempat yang disebut tempat paling suci itu adalah the Church of Sepulchre. Artinya gereja atau makam tempat yang disebut Yesus Kristus, makamnya gitu ya. Ya walaupun kosong tapi mereka membuat tempat itu sebagai tempat yang paling suci. Tempat itu pula kalau tidak diselamatkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab pada waktu Umar bin Khattab dan pasukan Islam menguasai Yerusalem, kalau tidak diselamatkan oleh sahabat Nabi, itu mungkin tempat sekarang sudah nggak ada atau mungkin sudah jadi masjid, gitu ya. Sekarang masih jadi gereja karena pada waktu tentara Islam menguasai Yerusalem, sahabat Nabi Umar bin Khattab itu diajak sholat oleh uskup pada waktu itu. Sahabat Nabi menolak. Umar bin Khattab menolak. Saya tidak mau sholat di tempat kamu, tempat suci kamu. Kalau saya sholat di tempat kamu, tentaraku umat Islam akan menduduki tempat itu dan menjadikan masjid. Nah, makanya akhirnya uskup pada waktu itu, yaitu siapa namanya, Sophronius kalau nggak salah, akhirnya mengajak Umar bin Khattab untuk mencari satu tempat untuk sama-sama sembahyang atau berdoa atau sholat. Jadi Umar bin Khattab dan Sophronius, Umar bin Khattab sholat, Sophronius berdoa menurut agama dia. Akhirnya baru di tempat itulah dibangun masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Umar bin Khattab. Ya. Juga di situ waktu itu tempat yang Baitul Maqdis yang disebut dengan tempat yang paling suci untuk umat Yahudi itu juga dulu ternyata sama penguasa Kristen pada waktu itu dijadikan tempat untuk buang sampah. Termasuk untuk membuang, mohon maaf ya ibu-ibu ya, dipakai sebagai tempat untuk membuang pembalut wanita selama ratusan tahun. Begitu Yerusalem dikuasai oleh pasukan Islam, tempat itu akhirnya dimulai dengan tangan
ya, tangan Umar bin Khattab sendiri yang pertama kali membersihkan sampah di tempat itu, diteruskan oleh pasukan Islam, akhirnya tempat itu sekarang tetap menjadi tempat suci buat umat Yahudi. Nah, kalau untuk yang tertulis di kitab mereka bagi orang Kristen untuk berziarah ke gereja yang makam suci itu tidak ada aturannya, gitu. Ya, itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ini juga menjadi penguat iman kita bahwa di Islam kita itu tidak diajarkan untuk menghancurkan tempat suci orang lain ketika kita menguasai tempat itu. Ya, aturan dalam perang itu sangat-sangat ketat di dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak tempat ibadah mereka. Bahkan kita juga dilarang untuk merusak tanaman, membunuh hewan. Itu aturan di dalam Islam untuk berperang. Alhamdulillah tempatnya masih ada tuh Pak sampai sekarang. Ya, itu yang bisa saya jawab. Silakan yang lain kalau ada. Tanya ke Pak Heri atau tanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke Dondi. Apa bedanya Kristen dengan Katolik? Lalu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru di Alkitab? Mungkin itu aja kok. Baik. Terima kasih. Wah, bisa 2 jam nih Pak. Nggak apa-apa Pak. Saya luruskan sedikit ya Pak ya. Yang namanya Kristen itu termasuk di bawahnya itu ada Protestan dan Katolik. Nah ya, jadi kalau di KTP kita melihat ada kata-kata Kristen, yang dimaksud itu sebenarnya Protestan. Kalau Katolik ya ditulisnya Katolik. Jadi pemerintah ada yang mungkin salah, yang tepat itu harusnya yang Kristen itu harusnya Protestan. Gitu. Jadi kekristenan itu meliputi semua, ada Ortodok, ada Katolik, nanti Katolik pecah menjadi Protestan, Protestan ini pecah lagi denominasi. Tetapi secara umum yang disebut dengan Kristen itu ya Protestan, Katolik, Ortodoks, itu adalah Kristen. Ya. Kalau ditanya perbedaannya apa? Perbedaannya Kristen timbul kira-kira di abad ke-16, tahun 1516, ketika salah seorang pemimpin gereja juga, namanya Martin Luther, protes sama gereja yang waktu itu dia bernaung gitu. Yang diprotes apa? Di gereja Katolik itu ada disediakan bilik kamar kecil, bukan kamar kecil untuk buang air kecil, bukan. Tapi kamar kecil untuk jemaat bisa mengaku dosa kepada pengurus gerejanya. Misalnya contoh misalnya, Bapak semalam saya zina misalnya gitu. Nah, contoh ngaku dosa gitu. Nanti uskupnya atau romonya tuh bisa bilang kamu harus bertobat, kamu nanti dosanya diampunin. Nah, tapi pada waktu itu prakteknya bisa sampai menimbulkan sertifikat pengampunan dosa. Ada sertifikatnya gitu. Sertifikatnya bayar, udah gitu bisa digadein lagi Pak. Iya. Gitu ya. Jadi kalau lagi nggak punya duit bisa gadein sertifikat pengampunan dosa gitu. Itu salah satu daripada isu yang diprotes oleh Martin Luther, sehingga ada 95 tesis yang diprotes. Itu baru salah satunya. Itulah baru timbul yang namanya Kristen Protestan gitu. Tapi Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodok ini sama-sama percaya dengan Trinitas gitu. Ya, tadi satu lagi apa pertanyaan? Pertanyaan lama. Wah, ini yang 2 jam nih. Molokin. Asyhadu gitu. Jadi kalau di Advent itu salah satu denominasi di bawah Kristen Protestan. Kristen Protestan itu banyak juga pecahannya Pak. Pecahannya itu macam-macam, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, macam-macam. Advent salah satunya gitu. Lebih baik nggak tahu. Tapi ini fakta yang unik, yang menarik, bahwa orang-orang Advent juga tidak makan babi seperti orang Islam. Bahkan tidak babi aja, mereka tidak makan daging Mbak. Tidak minum teh, tidak minum kopi, ya. Jadi cuma air putih aja. Jadi mereka memang lebih ketat daripada Kristen yang lain dan syariatnya mirip dengan Islam. Mereka sebagian gini Pak, sebagian mirip dengan Islam, sebagian mirip dengan Yahudi, karena mereka ingin mengikuti tradisi orang Yahudi yang mana kebaktiannya tuh hari Sabtu. Hari Sabtunya itu ngapain? Mereka mengikuti mengkuduskan hari Sabat gitu Pak katanya. Nah, ya. Jadi kalau orang Yahudi itu hari sucinya adalah hari Sabtu,
Dimulainya dari Jumat malam jam 6 sore sampai Sabtu sore jam 6 juga. Nah, kalau yang benar-benar orang Yahudi Pak, itu pada hari Sabtu itu mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Nyalain api aja nggak boleh. Nyalain api nggak boleh Pak. Jadi nyalain handphone pun nggak boleh. Karena di dalam handphone termasuk kan ada energi listrik. Dianggapnya itu api. Gitu. Seperti orang nyepi. Nah gitu. Nah kalau tadi perjanjian lama perjanjian baru, di kitabnya orang Kristen Pak, itu ada 2 bagian, namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang perjanjian lama ini sebenarnya aslinya miliknya orang Yahudi. Nah, jadi sebenarnya Kristen itu adalah pecahan orang Yahudi. Pecahan orang Yahudi di abad pertama Masehi, Pak. Jadi kitabnya orang Yahudi itu sudah ditulis kira-kira 5 abad sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. 5 abad itu akhirnya dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, barulah dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen, yaitu orang-orang Yahudi juga, tapi yang sudah terpapar dengan ajarannya Helenisme Yunani, Pak. Nah, Helenisme Yunani itu orang-orang yang percaya dengan dewa-dewa, ya. Pernah dengar dewa Zeus? Pernah. Oh, sering main judi online apa sering? Oh, filmnya ya. Dewa Zeus ya kan punya anak dari manusia. Nah, nanti ada yang namanya Perseus, ada yang namanya Hercules, nanti Dewa Zeus juga bisa menghamili Dewi, punya anak Helen, punya anak nanti Hermes gitu, atau dewi-dewa yang lain. Anaknya Dewa Zeus itu sampai 100 gitu. Jadi Dewa Zeus itu dewa yang selamitan gitu Pak, ya, di Yunani gitu ya. Nah, konsep itu ada dewa paling tinggi, bisa punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia setengah dewa, itu konsep disebut sebagai kepercayaan Helenisme. Nah, jadi Kristen itu mengadopsi sebagian dari Helenisme Yunani, sebagian dari paganisme Romawi, juga sebagian dari paganisme yang lain. Ada yang dari Babilonia, dan dari Persia, dan dari Mesir. Ada Trinitas gitu. Karena Trinitas Kristen itu bukan Trinitas yang pertama kali di dunia, Mas. Udah ribuan tahun sebelum ada Yesus sudah ada Trinitas. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Di mana Mesir ada Horus, ada Isis, ada Osiris, Trinitas juga. Di India ada Trimurti, ya kan? Brahmana, Wisnu, Siwa. Di Persia juga ada. Semuanya 3, nggak ada yang 5, nggak ada yang 10 gitu. Nah, konsep itu diambil, konsep Helenisme diambil, timbullah Kristen. Kristen punya kitab-kitab sendiri namanya Perjanjian Baru. Dijadikan satu dengan kitabnya orang Yahudi yang tadi diambil, Perjanjian Lama dijadikan satu kitab. Nah, itulah jadi kitabnya orang Kristen. Kalau yang Yahudi masih tetap pakai yang lama. Kalau yang Yahudi namanya kitab Tanakh, Pak. Tanakh itu kumpulan dari kitab-kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah kitab Musa 5 kitab, Nevi'im kitab nabi-nabi, Ketuvim kitab tulisan-tulisan orang bijak. Itu masih ada kitabnya dan masih dipakai sampai sekarang. Nah, yang dijadikan satu dengan kitab orang Kristen itu yang menjadi kitabnya orang Kristen. Ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi dari Kristen-Kristen yang ada sekarang di dunia, ada Katolik, Ortodoks, Protestan, Ethiopia, jumlah kitabnya beda-beda. Kalau Katolik 73 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab, Protestan 66 kitab. Beda-beda. Pak Heri dulu ketika saya tunjukin, Pak ini Ortodoks 78, ini Ethiopia 81, bengong gitu. Udah gitu nggak mau kalah, Pak Heri nanya lagi ke pendetanya nggak bisa jawab gitu. Kira-kira gitu ya Mas ya. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain yang mau tanya ke Bu Yuyu juga boleh. Silakan Mbak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya juga banyak noh. Jadi sedikit menyambutin Pak Eri tadi, yang pertama tadi saya ingin mengomentari Pak Eri masalah doa yang biar bagaimanapun kalau yang di atas belum berkehendak ya mungkin belum dapat hidayah. Jadi menurut saya Pak Eri, doa itu tidak harus selalu dengan metentang, dengan kusuk. Mungkin bisa aja dengan sambil bercanda. Ya, contohnya Pak Wahyu kita sering, ayo Jumatan Pak Eri, kapan kita Jumatan?
Ya mungkin yang di sana dengar juga walaupun kita nyelelek, tapi kan ya alhamdulillah salah satu pendorong untuk Pak Heri mendapat hidayah. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin bertanya ke Pak Ustadz, bukan bertanya sebenarnya, ingin menyampaikan. Tadi kan Pak Heri pada waktu mau diislamkan itu memilih tanggal. Mungkin saran saya ke depan kalaupun ada lagi orang yang ingin diislamkan, kalau bisa ya Pak Ustadz jangan ditunda. Saya minta nanti Pak, setelah ini setelah itu. Kalau bisa saat itu juga. Takutnya apa? Kita kan nggak tahu aja. Kita minta-minta hari yang baik, nggak taunya dicabut setelah pulang. Masih kafir kan? Ya jadi nanti tolong diiniin aspirasi lah saya ini. Mungkin gitu. Jadi takutnya ada teman sahabat kita yang pengen ke Islam gara-gara memilih sesuatu belum sempat kesampaian udah dipanggil. Jadi kalau memang nanti ada yang pengen begitu ya disegerakan. Mungkin cukup sekian dari saya Pak. Terima kasih. Ya. Tapi niatnya kan udah ada Pak. Beda. Dan semuanya baik. Ya. Silakan jawab tuh. Lah kan yang ditanya Ustadz. Yang Ustadz yang ini. Yang Islamin. Yang Ustadz yang ini, bukan saya. Tapi begini Pak. Pak RT, terima kasih banyak masukannya. Dan itu memang setiap kali ada orang yang mau bersyahadat atau yang sedang konsultasi dengan saya selalu tahu